secara umumnya. Baik, ini kita ganti menjadi 1, maka merahnya akan hilang. Berarti pekerjaan sudah benar untuk satu baris ini. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu, khususnya bendahara yang ada di sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan 3 buah file, 1, 2, dan 3, yang dibuat dengan menggunakan file Excel, yang sudah saya sisipkan rumus maupun formula yang diperlukan untuk membantu Bapak Ibu bendahara dalam melakukan SPJ pertanggungjawaban penggunaan keuangan di sekolah. Ada 3 file, ini akan saya buka dulu semua filenya. Ketiga file akan saya buka. Ini file pertama yaitu file RKAS, kedua file BKU, saya buka juga. Kemudian yang ketiga, file kwitansi. Pertama-tama kita akan mendemonstrasikan penggunaan file RKAS. Bapak Ibu, ini adalah file RKAS menggunakan Excel. Pada tampilan awal ini adalah di tab sheet 3 warna hijau, digunakan untuk mengisi data-data identitas profil sekolah Bapak dan Ibu, mulai dari nama sekolah, kemudian sampai nama ketua komite, kepala sekolah, tahun anggaran berjalan, kemudian di sini ada semester, di sini jenis laporan keuangannya, bisa nanti Bapak Ibu ganti menjadi BOS ataupun BOSDA dan lain-lain. Kemudian triwulannya, diingat bahwa triwulannya sesuaikan dengan semester. Kalau ini semester 2, berarti yang ada itu semester 3 ataupun semester 4. Kalau di sini semester 1, berarti triwulannya bisa triwulan 1 ataupun triwulan 2. Yang ini adalah untuk format memberi penomoran pada kwitansi. Bagian ini kalau untuk Bapak Ibu yang menemukan BOS afirmasi maupun BOS kinerja, silakan dilengkapi. Kalau tidak, boleh dikosongkan. Di sini adalah tanggal detail penutupan kas pada bulan terakhir dari triwulan. Misalnya kalau triwulan 3 berarti kan bulan terakhirnya adalah September, maka cari tanggal terakhir, hari terakhir pada bulan September. Ini diisi jumlah siswa pada sekolah Bapak Ibu yang terhitung mendapatkan uangnya, kemudian jumlah biaya persiswanya. Selanjutnya ini nomor SK kepala sekolah, dan bagian kotak ini adalah untuk mengisi KOP sekolah. Selesai. Pada halaman ini cukup mengisi identitas pada kotak-kotak berwarna putih. Selanjutnya, untuk menggunakan file RKAS ini, Bapak Ibu klik pada sheet RKAS. Pada sini sudah saya siapkan kolom untuk mengisi kode rekening belanja, kemudian uraian belanjanya, satuan belanja, kemudian di sini harga, satuan biaya untuk harga barang. Selanjutnya di sini adalah jumlahnya. Ini sudah akan otomatis, sudah saya rumuskan, akan menghitung jumlah satuan dikali harga satuan. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu nanti tinggal mengisi sel atau kotak-kotak yang berwarna putih ini sesuai bulan. Misalkan di sini judul komponen belanjanya adalah belanja honor. Di sini belanja honor untuk belanja honor guru. Yang pertama atas nama ini, jumlahnya 12 bulan dikali 12 jam. Jadi dalam perhitungan kami 12 bulan itu guru itu mengajar sebanyak 12 jam yang diperhitungkan gajinya per bulan. Ini satuannya JP, jam pelajaran. Ini adalah pembayaran honor per jamnya, sehingga akan muncul 10.800 hasil mengalihkan 144 dikali 75.000 per bulan. Misalkan kalau kita ganti di sini 12 bulan itu dia mengajar 20 jam, maka di sini akan otomatis menjadi 18 juta.
Kalau di sini kita ganti misalkan menjadi 10 jam, di sini akan berganti menjadi 9 juta. Ini otomatis. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau tadi 12 berarti kan dibagikan dalam satu tahun masing-masing satu bulan satu kegiatan. Kalau di sini tadi kita sudah tentukan ini adalah 12 bulan dikali 10 jam, maka di bulan Januari di sheet warna putihnya Bapak Ibu harus ganti menjadi 10 jam, 10 jam, 10 jam. Selanjutnya pada baris untuk mengisi rancangan honor guru yang bersangkutan tadi, Bapak Ibu harus mengisi untuk setiap bulannya sesuai dengan jumlah jam mengajarnya. Tadi kita rancang 12 bulan sebanyak 10 jam per bulan, berarti di sini diisi 10 bulan, 10 bulan di bulan Februari, lanjut Maret sampai Desember. Ini Desember. Bapak Ibu juga harus isi juga 10 jam. Kita lihat kalau kita isi 12, maka Bapak Ibu perhatikan di sebelah ini ada saya buatkan untuk kontrol, berarti masih keliru. Artinya jumlah dari satuan jam ini selama 12 bulan itu tidak sama dengan 120 ini. Karena di sini masih ada 12 belum diganti. Kalau kita ganti ini menjadi 10, sehingga 10 kali 12 adalah 120, maka di sininya harusnya akan tidak merah lagi. Nah, ini fungsinya. Sama yang di bawah, misalkan ini 12 bulan, berarti kan di sini satu untuk setiap bulannya. Kalau kita menuliskan ini menjadi 2, misalkan di bulan 12, Bapak Ibu bisa lihat di sini akan merah. Ini menandakan bahwa ada yang masih keliru, belum sama antara jumlah per bulannya ini dengan jumlah rincian secara umumnya. Baik, ini kita ganti menjadi 1, maka merahnya akan hilang. Berarti pekerjaan sudah benar untuk satu baris ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk sel atau kotak yang sudah berwarna, ini Bapak Ibu bisa lihat ada checklist atau ada strip, ada strip. Ini artinya sudah saya rumuskan formula, jadi Bapak Ibu hanya cukup mengisi pada bagian kotak warna putih. Nanti dia akan otomatis menghitung jumlah angka kotak ini dikalikan dengan harga satuan. Misalkan di sini kita lihat pada bulan Januari kotak ini adalah 25.000, maka coba kita ketik di sini ada 3 atau 2. Kalau kita enter kan, maka sini akan muncul 50.000. Artinya 2 ini dikali 25.000 akan menghasilkan 50.000 pada bulan Januari. Untuk bulan Februari atau Maret, misalkan kita tambahkan di sini 3, kita enterkan, maka di sini akan muncul 75.000. Hasil mengalihkan 3 ini dikali 25.000. Begitu seterusnya Bapak dan Ibu sampai ke bawah. Selanjutnya ini adalah format. Bapak Ibu bisa nantinya silahkan dihapus pada bagian kotak warna putih untuk rinciannya. Semuanya nanti dihapus sebelum dikerjakan, maka filenya di copy dulu agar kalau ada kesalahan Bapak Ibu bisa kembali ke file yang awal. Ini dihapus yang kotak-kotak warna putih. Nah, Bapak Ibu silahkan dipakai. Setelah dipakai, isi sampai selesai, sampai ke bawah. Misalkan selanjutnya, jika Bapak Ibu sudah mengisi semua, anggap sudah mengisi, ini seperti ini, misalkan sampai jenis belanja terakhir itu adalah jenis belanja penyelenggaraan kegiatan dalam rangka mendukung ketersediaan lulusan untuk khusus SMK. Di sini kalau Bapak Ibu yang bukan SMK, sini boleh dikosongkan, dihapus saja nantinya. Jika dihapus, ini bagian putihnya juga Bapak Ibu harus bersihkan, hapuskan semua. Jadi setelah selesai semua, selanjutnya Bapak Ibu di sini
jika ada error, nah maksudnya seperti ini, misalkan di sini saya tuliskan di sini harusnya 20, saya tuliskan menjadi 10. Kita enter. Bapak Ibu akan bisa melihat di sini ada berwarna merah, di sini berwarna hijau. Artinya jumlah semua uang yang ada di RKAS ini yang Bapak Ibu susun, yang kita susun, ini masih belum klop, belum cocok. Ada kekurangan sebanyak 250.000. Hijau artinya dia kekurangan. Dari mana rumusnya sudah saya atur. Tadi kita mengganti tadinya 20 menjadi 10. Berarti berkurang 10 kali 25.000 adalah 250.000. Ini yang berkurang. Kalau kita kembalikan menjadi 20, maka dia sudah tidak ada berwarna hijau maupun berwarna merah. Ini Bapak Ibu, sudah saya buat kontrolnya. Kemudian perhatikan juga di bagian setiap triwulan, ini juga bisa dilihat ada berwarna hijau, berarti masih kurang. Di sini masih ada kurang minus 250.000. Ini tadi karena kita ganti 10, kalau kita ganti kembali menjadi 20, di sini akan menjadi tidak ada hijau ataupun merah. Nah, ini panduan untuk errornya. Jika ada Bapak Ibu melihat merah atau hijau, berarti semua biaya yang Bapak Ibu rancang pada RKAS ini masih belum klop angkanya. Baik Bapak Ibu, ini panduan singkat untuk pengisian RKAS. Saya kira Bapak Ibu bisa lanjut. Berikutnya untuk menambahkan baris, ini kan saya hanya buatkan sebanyak 5 baris. Untuk menambahkan Bapak Ibu jangan langsung klik di sini insert. Tapi caranya adalah Bapak Ibu copy dulu, klik satu baris ini, Bapak Ibu copy, cari yang kosong, barisannya kosong, Bapak Ibu copy. Kemudian Bapak Ibu selipkan di tempat yang mau ditambahkan, misalkan mau ditambah di bagian sini, diklik sebanyak 3 baris, klik kanan, insert copy cell. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk menambahkan selnya. Kenapa harus seperti ini? Karena kalau Bapak Ibu tadi langsung insert seperti biasa, maka rumus-rumus yang ada di dalam ini akan hilang, tidak ada rumus. Tapi dengan copy insert cell, maka rumus-rumus yang ada di sini tetap ikut. Nah, di sini fungsinya. Kalau Bapak Ibu hanya meng-copy langsung insert, misal mau menambah di sini, klik kanan langsung insert. Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya. Di sini tidak ada tanda strip, berarti tidak ada rumus formula di sini. Tapi kalau Bapak Ibu tadi caranya pakai insert copy cell, maka dia tetap mengcopy rumus-rumus yang ada di dalam. Kemudian perlu diingat, setiap menambahkan baris di antara kotak putih ini, usahakan jangan menambah di bagian paling bawah di sini. Tapi harus di antara kotak putih ini, mulai dari yang ini, baris ke-31 sampai baris yang ke-33. Ini akan mempengaruhi rumus. Jika Bapak Ibu menginsertnya di bawah sini, maka rumusnya nanti tidak akan menghitung sampai ke bawah, maka akan terjadi tidak klop lagi hasil perhitungannya. Jadi seperti itu untuk mengcopy atau menambah baris di dalam ini sesuai keperluan. Selanjutnya saya asumsikan sudah selesai Bapak Ibu mengisi. Jika dengan benar seperti ini tampilannya, tidak ada merah, tidak ada biru lagi, tidak ada warna hijau, maka selanjutnya Bapak Ibu bisa klik di sheet yang berikutnya. Di sheet berikutnya di sini tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Bapak Ibu sudah tinggal melihat, mengatur setting untuk print. Di sini sudah menghitung perhitungan untuk TW1 triwulan pertama untuk belanja jenisnya makan minum. Di TW1-nya ada 1.520.000, TW2, TW3, dan TW4. Jumlah satu tahunnya adalah 26.400.000. Jadi sini sudah otomatis. Tidak perlu Bapak Ibu hitung lagi, sudah dapat angkanya. Selanjutnya di rekap RKAS, ini juga sudah otomatis. Bapak Ibu tinggal untuk memprint
sesuai keperluan. Dan terakhir adalah berita acara kesepakatan. Di sini Bapak Ibu perlu menambahkan nomor, ini saya merahkan, silahkan ganti sesuai nomor pada sekolah Bapak Ibu, surat keluar. Di sini juga sudah. Kemudian di bawahnya ada rekap belanja khusus untuk jenis belanja pegawai ataupun honor, kemudian barang jasa ataupun belanja modal jika ada. Di tabel di bawah di sini Bapak Ibu nanti lengkapi nama-nama guru dan jabatannya serta minta tanda tangan. Dan dokumen ini adalah sebagai dokumen awal sebagai kesepakatan kita dari pengelola dana di sekolah. Dengan semua guru sudah diketahui bahwa benar sudah ada berita acara rapatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini untuk RKAS tidak panjang lebar karena waktu juga sudah sedikit. Selanjutnya nanti pada video berikutnya akan saya sajikan sharing bagaimana menggunakan file yang berikutnya, yaitu file BKU dan file kwitansi, agar durasi videonya ini tidak terlalu panjang. Terima kasih atas perhatian. Jika ada yang ingin disampaikan silakan komen. Untuk Bapak Ibu yang nantinya berminat silakan menghubungi saya. Lihat di link deskripsi ada panduan bagaimana cara untuk mendapatkan file-file ini secara utuh. Sampai jumpa, terima kasih atas perhatian. Semoga lancar dalam pekerjaan Bapak dan Ibu. Semoga sukses.